Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan semua dan mentor yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas week 9 hands-on assignment saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indira Filda Fakrana dari CS08 dan kali ini akan mempresentasikan yang akan membahas tentang analisis data penjualan produk kecantikan dan perawatan, termasuk tren penjualan kumulatif, presentasi perubahan bulanan, dan juga perbandingan kategori produk. Tujuannya adalah untuk memahami pola penjualan yang terjadi dan menarik kesimpulan yang relevan untuk strategi pemasaran di masa yang akan mendatang. Di sini saya menggunakan Tableau, dan yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu. Tableau dikenal sebagai salah satu alat visualisasi data yang powerful dalam memberikan insight dari data bisnis. Untuk mendapatkan insight yang mendalam, pemahaman tentang konsep tabel calculation dan level of detail menjadi penting karena dua fitur ini membantu kita melakukan analisis lebih kompleks tanpa meninggalkan Tableau. Soal yang pertama di sini ada hitung total kumulatif penjualan dari produk skincare di seluruh toko, running total. Buatlah visualisasi yang menunjukkan total kumulatif penjualan produk skincare dari Januari 2023 hingga Desember 2024 di seluruh toko. Bisa dilihat pada grafik ini menunjukkan akumulasi produk skincare di seluruh toko dari Januari 2023 hingga Desember 2024. Di setiap bulan menunjukkan peningkatan yang stabil, mencerminkan pertumbuhan permintaan yang konsisten. Penjualan juga dimulai dengan 1,36 juta unit pada Januari 2023 dan terus meningkat hingga 26,78 unit pada Desember 2024. Nah, pola ini juga mengindikasikan bahwa pasar skincare mengalami pertumbuhan yang kuat dengan peningkatan penjualan yang merata sepanjang 2 tahun. Kemungkinan didorong oleh strategi pemasaran yang efektif dan minat konsumen yang stabil terhadap produk perawatan kulit. Nah, soal untuk 1B, hitung perubahan presentasi penjualan produk makeup dari bulan ke bulan. Buatlah visualisasi yang menampilkan presentase perubahan penjualan bulanan untuk produk makeup dari seluruh toko. Bisa dilihat grafiknya. Di sini menunjukkan presentasi perubahan penjualan bulanan produk makeup di seluruh toko. Terlihat adanya kelengkungan yang cukup signifikan setiap bulannya. Pada beberapa bulan seperti Januari 2023 dan Desember 2024 terjadi peningkatan yang cukup besar masing-masing sebesar 22,76% dan 25,10%. Namun ada juga penurunan tajam di beberapa bulan seperti Februari 2023 dengan penurunan min 20,21% dan Januari 2024 yang mencapai min 24,63%. Hal ini mencerminkan bahwa penjualan produk sangat dinamis dengan faktor musiman atau promosi yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan penjualan di setiap bulannya. Lanjut lagi ke soal nomor 2, gunakan load fix untuk menampilkan total penjualan produk hair care di Jakarta. Buatlah visualisasi yang menampilkan total penjualan produk hair care di wilayah Jakarta tanpa dipengaruhi oleh filter kategori atau toko lain. Nah, di sini ada grafik yang bisa kita lihat pada slide ini, di mana grafik ini menunjukkan total penjualan produk hair care di Jakarta dengan total penjualan mencapai 5,254530 unit, dan grafik ini juga menunjukkan kinerja penjualan produk perawatan rambut secara keseluruhan di wilayah Jakarta. Dan ini juga grafik ini juga mencerminkan tingkat permintaan yang signifikan di pasar ini. Nah, selanjutnya soal nomor 3, hitung rata-rata penjualan produk dengan diskon di store A menggunakan load include, membuat visualisasi yang menampilkan rata-rata penjualan produk dengan diskon di store A dengan mempertimbangkan variasi diskon yang tidak terlihat dalam tampilan visualisasinya. Nah, bisa dilihat pada grafik yang sudah tertera dan terlihat di slide ini, menunjukkan grafik rata-rata penjualan produk dengan diskon di store A berdasarkan kategori produknya. Hasil menunjukkan bahwa kategori body care memiliki penjualan rata-rata tertinggi sebesar 56,371 unit, diikuti oleh fragrance sebesar 56,369 unit, dan kategori lainnya seperti perawatan hair care, make up, dan skincare memiliki rata-rata penjualan yang relatif seimbang dengan masing-masing berkisaran 53,716, make up 52,915, dan juga yang terakhir skincare 52,940. Nah, di grafik ini juga menunjukkan minat yang kuat pada produk dengan diskon di toko A, terutama produk perawatan tubuh, body care, dan wewangian. Baik, soal yang terakhir yaitu soal nomor 4, gunakan load exclude untuk mengecualikan wilayah dari perhitungan total penjualan. Buatlah visualisasi yang menampilkan total penjualan produk di seluruh kategori, tetapi mengabaikan dimensi wilayah dalam perhitungan. Nah, bisa dilihat pada grafik slide ini, di mana total penjualan per kategori produk tanpa memperhitungkan dimensi wilayah. Untuk kategori body care memimpin dengan total penjualan 27,315,416 unit, diikuti oleh make up 27,312,725 unit, dan fragrance 27,172,872 unit. Kemudian yang
kategori lainnya yaitu hair care dan skincare masing-masing mencatat total penjualan lebih dari 26 juta unit. Nah, data ini menunjukkan bahwa semua kategori memiliki kinerja yang kuat dengan angka penjualan yang cukup merata, mengindikasikan permintaan yang stabil di berbagai produk kecantikan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Keseluruhan grafik menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil dalam penjualan produk perawatan diri dan kecantikan di berbagai kategori dan lokasi. Dari penjualan kumulatif skincare yang terus meningkat di setiap bulan hingga Desember 2024, total penjualan produk hair care di Jakarta yang mencapai lebih dari 5 juta unit, hingga analisis penjualan dengan diskon di Store A yang menunjukkan kategori body care dan fragrance menjadi produk yang paling laku. Sementara itu, analisis total penjualan per kategori menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara preferensi konsumen terhadap berbagai jenis produk dengan semua kategori body care, fragrance, hair care, makeup, dan skincare memiliki penjualan yang hampir merata. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan untuk week 9 hands-on assignment saya. Dari hasil analisis ini kita dapat melihat tren penjualan produk kecantikan yang cukup stabil di berbagai kategori dan wilayah. Saya berharap informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan di bidang pemasaran dan penjualan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.